semua sudah full, dan tinggal bis saja. Saya bilang, ya selamatkan nyawa dulu, jangan selamatkan uang duluan. Tapi mereka tetap bertahan di situ. Tapi itu mengoperasi tapi tidak ada dokter. Mengoperasinya ada, dokternya ada berangkat ke luar. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya ruang pemerintah minggu depan saya copot semua. Orang periang baik, tegas, terus dia punya sifat ini kalau dalam kedua ini seringkali masalahnya dia tidak pernah cerita ke dia punya keluarga, kecuali kalau ada dari orang yang cerita betul ke keluarga bisa tahu dia orangnya tanggung jawab, cuman masalah dalam keluarga tidak pernah cerita. Begitu. Di kehamilan ketiga ini kakak lihat seperti apa? Apakah biasa sama seperti anak pertama dan kedua atau yang ini agak berbeda? Untuk itu sama, cuman biasa ada masalah sedikit, cuman sudah selesai, kita sudah terangkan. Cuman masalahnya ya mungkin itu sudah yang diwari itu yang bayinya agak besar lebih susah keluar. Seperti biasa, cuman tidak ada yang beda. Jadi dari kakak perempuan sendiri tadi takut untuk melahirkan operasi ya? Untuk itu pertama memang dia minta normal, karena sudah memang agak susah untuk jalan keluar anak kecil toh, karena besar sekali di perut, jadi jalan keluarnya agak susah, jadi dia minta ke saya untuk operasi. Ya saya kira saja mungkin itu biasa. Cuman dia punya kakak perempuan yang tua, karena melihat keadaannya lagi tidak bisa, ya sudah antar juga untuk operasi. Tapi itu mau operasi tapi tidak ada dokter di tempat itu. Operasinya ada, dokternya ada berangkat ke luar. Jadi bapak dengan kakak perempuan yang marah, sudah kalau memang tidak bisa kenapa tidak rujuk saja. Jadi dokter tulis itu rujukan kah? Jadi langsung dong urus ambulans saya baru ada antar itu perjalanan ke Harapan. Dan segala sesuatu yang kami hadapi ini suatu kehancuran, terutama kehilangan suami tiba-tiba dalam pelayanan yang sangat menyedihkan, terutama kepada anak itu. Di dalam kehidupan ini yang terasakan ini sangat menyedihkan. Bukannya mati di tangan kami, mati. Antara petugas yang Tuhan berikan kewenangan untuk menolong orang-orang sakit. Tapi ternyata yang kami alami ini tersiksa sekali. Semua harapan menjadi susah. Dan sebagai orang tua rasakan hal ini dalam keadaan yang sangat prihatin. Tapi itulah namanya manusia. Tapi saya harapkan kepada Tuhan memberikan kekuatan kepada anak suami yang ditinggalkan, pada kedua pihak orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kejadian ini membuat kami kedua pihak keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan ini masih sengketa. Masih dalam keadaan tangisan, mereka baku pukul. Mereka tuduh bahwa si anak laki-laki yang bikin akhirnya. Tapi pelayanan ini memang sangat menyedihkan. Setelah hari Minggu jam 2 itu, kami sudah 2 minggu menunggu kakak kami di rumah sakit Tiwari dalam keadaan koma, kakak Ondo ini. Ternyata hari Minggu jam 2, anak mantu dia telepon, "Bapak Mama, saya sudah rasa mau melahirkan." "Oke, sudah kemari ke Tiwari, Bapak Mama ada di sini." Sudah langsung diantar ke sana. Sampai di Tiwari, masuk UGD, sudah diterima. Masuk ruangan, tinggal berapa menit kemudian dipindahkan ke ruang bersalin. Sampai ruang bersalin, tidaklah mungkin setengah jam ada, sudah berita bahwa datang bahwa sudah mau melahirkan, air ketubannya sudah pecah.
Kepala sudah kelihatan. Ternyata mulai dari jam 2 turun sampai malam jam 1 menuju jam 2 itu sudah sampai mama dengan anak perempuan yang tua baku ribut tinggal. Ini sebenarnya kenapa sampai jam tadi sudah bilang sudah mau melahirkan, tapi mereka bilang bapak betul sudah mau keluar tapi jalan keluarnya sempit, anak badannya besar. Terus saya bilang, itu jalan keluarnya ada toh, paling operasi. Terus mereka bilang, dokter yang operasi tidak ada. Yo kenapa dari tadi bilang supaya kita cari jalan untuk lanjut ke sana. Ini sudah jam 2 malam ini. Sudah kami ribut dan bertindak. Sudah cepat bikin rujukan. Katanya orang telepon ke dokter kah? Dokter dia keluar sudah 3 hari. Telepon begini sudah bicara dengan dokter bilang sudah ada rujukan ke Dian Harapan. Sudah kami lari ke Dian Harapan. Dengan petugas 3 orang. 2 orang, ya. Sampai Dian Harapan tidak diterima. Sudah kami cari jalan ke rumah sakit AB. Rumah sakit AB sama juga tidak terima. Kami ribut di situ, petugas juga malas tahu. Ini keadaan sudah mereka terlalu lama bertahan, tuh akhirnya sesak napas naik. Sudah tidak bisa bertahan, jatuh bangun. Coba perawat tolong kasih turun. Atasi pertolongan pertama begitu, atasi pernapasannya itu. Tapi dia sama sekali tidak. Terus alat yang mereka pasang di dalam ambulans itu oksigen yang kecil aja. Ya, oksigen kecil. Malah dia tidak tertolong begitu. Pernapasannya tambah parah. Sampai di AB pun tambah parah. Akhirnya kami ribut-ribut tidak ada tanggapan, sudah. Kita ke ini. Itu suster orang sudah tidak bisa kuat dan menangis karena lihat pasien dan kami ribut. Tapi saya bilang kamu aman. Cuma mereka tidak mau layani, itu yang kami ribut. Sudah lari ke Bayangkara. Tidak, awalnya bilang dok 2. Ke dok 2 tapi kelihatan keadaan parah, jadi sudah kami langsung belok ke Bayangkara. Masuk di Bayangkara sudah. Kami lari masuk. Petugas kasih lapor. Belum bapak ke kasir dulu. Ke kasir. Keadaan kami ceritakan. Padahal si pasien ini menderita sekali dalam mobil. Coba petugas lari langsung ini tangani kata ada. Mereka tunggu perintah dulu baru laksanakan. Sudah masuk begini, kasih cerita dulu, tolong dulu suster, kami keadaan begini. Tapi langsung habis bapak betul, ini kelas sudah full. Yang tinggal itu mungkin VIP saja. Tapi bapak dorang harus bayar DP 4 juta dulu. Baru kami layani. Tidak, tolong dulu, selamatkan nyawa dulu. Jangan uang yang langsung masuk. Tapi mereka malas tahu. Lalu tolong dulu kasih turun. Ini napas sudah tidak bisa bertahan. Akhirnya dia bilang petugas orang mulai naik. Datang tangan kosong cuma pegang raba dan ramas, tidak ada pertolongan. Kasih turun pun tidak. Akhirnya kami bilang aduh, coba tolong dulu kau uang nanti kami urus. Akhirnya petugas saya tanya bagaimana ini? Tapi mereka mau itu harus bayar dulu DP-nya, baru turunkan. Turunkan tapi tapi dokter terada katanya. Terada dokter. Sudah, kasih turun, bayar pun juga tidak ada dokter, bagaimana ini? Coba maksud saya bilang, tolong dulu, napasnya sudah tidak bisa tahan. Tapi petugas naik juga tidak ambil respon begitu, bertindak mau kasih turun. Artinya bukan kelahirannya, napasnya ini yang. Sudah. Petugas bilang, bapak ini tidak bisa. Petugas duran 2 bilang, kita ke dok 2. Oke, sudah. Kami lari ke dok 2, naik sekalian, turun begini, habis. Bapak kayak orang suntik. Kembali lagi ke Bayangkara. Kembali dan dong bingung. Ya. Sudah mulai mereka angkat dan urut dan ramas dia. Hanya dokter pun, bapak mari. Bapak, dia sudah habis. Kenapa di tangan kamu habis ini? Saya heran. Kamu tadi tolak kok, saya kembali. Tolong tanggung jawabkan. Sudah petugas orang semua. Ada orang telepon polisi apa semua datang mulai. Kamu dong. Kamu. Akhirnya turun sampai jam 4. Terus bagaimana? Ini tetap pasien Jawari toh? Kita kembali ke orang bingung. Karena kamu semua tidak tangani itu masih dalam perjalanan. Suster Dono lari di ruangan belakang, saya cari lari ke sana kemari cari.
antar kembali keluar. Sudah sampai jam 5 kami antar kembali. Sampai Dewari masyarakat langsung ribut saja. Memang keadaan tidak baik, pelayanan tidak baik. Karena mati di tangan pelayanan, tangan medis. Jadi dalam hal ini kami rasa terpukul, kepala cucu kehilangan. Dalam harapan ini kepada pihak-pihak tertentu, terutama kepada wakil-wakil rakyat, tolong melihat kami rakyat dalam keadaan yang begitu susah, sengsara dari kampung menuju dengan harapan, apalagi dalam keadaan sakit. Pelayanan, terutama pada medis, harus ditangani serius, bersihkan pekerjaan yang bagus. Karena Tuhan berikan itu 2 jabatan saya kepada perawat dan kepada hamba Tuhan untuk mengurus keselamatan orang. Tapi ternyata kami yang alami, terutama di rumah sakit Tewari itu, sangat mati. Dengan keadaan apa kami bikin belum ada perubahan. Dengan harapan, kedian harapan rumah sakit yang bagus kami ditolong tidak bisa. KB tidak. Rumah sakit Bayangkara pun tidak. Aduh, kesal sekali Tuhan, kenapa kah? Ya, terima kasih, saya kira begitu. Saya sudah tanya langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten Jayapura. Nah, ini bagian yang evaluasi besar. Jadi yang perawatan kesehatan saya sudah ingatkan. Mau kau di kabupaten kota di mana puskesmas tidak ada lagi menolak pasien. Ini tidak bisa tawar-menawar kata gubernur itu. Dan rupanya kan sudah ada aturan yang di undang-undang kalau saya nggak salah. Pak Menteri juga ngomong yang sama. Ya, saya cuma akan mendahului karena saya mau seperti itu. Kalau masih ada lagi yang tolak, itu saya pasti akan copot dari rumah sakit. Setelah ini nanti kita akan evaluasi saya secara matang dengan 22 rumah sakit jiwa baru saja kabupaten kota. Semua nanti bagian akan saya sidang. Maka saya minta dan ingatkan kepada semua direktur rumah sakit pemerintah yang ada di kabupaten kota juga harus mengambil langkah-langkah yang sama. Pasien jangan kau tanya dia punya kapasitasnya, terima, layani dulu. Jadi nggak ada lagi tawar-menawar. Saya pikir sudah sangat jelas saya ngomong kemarin dokter. Jadi tidak boleh berulang lagi seperti yang terjadi di Sentara. Dan kemarin laporan dari Kepala Dinas itu sudah melakukan evaluasi di sana. Nanti saya akan panggil untuk laporan. Evaluasinya setiap saat atau setiap bulan? Bukan setiap detik saya evaluasi. Termasuk yang baru lantik, kalau tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya copot ulang. Jangan bicara saya secara aturan. Aduh, Baba, aduh kakak, saya bisa jalan kakak. Saya sudah kembali bolak-balik minta tolong sama saja. Tidak di kecamatan, sementara korban ini dia sudah berdiri di dalam ambulans karena kesakitan berdiri. Saya tidak bisa, dia sudah berteriak, saya kepanasan. Tidak bisa, saya tidak bisa kamu dengan sadar tidak. Tidak ada dokter yang menangani walaupun ada dokter yang gede. Sama sekali tidak ada. Saya sama bapak langsung pergi tante tenang ini, tante aku napas dulu. Tapi ada dokter yang mau keluar, hanya untuk kasih oksigen kenapa keluar. Dokter yang mau lari ke dokter, dokter tanda tangan di situ juga. Kita lari, baru turun ini tante sudah kejar. Dalam mobilan luar sudah kejar. Begitu kita balik ini sudah keluar sendiri dulu. Kita bisa ada hutan tidur. Begitu pas naik tanjakan rumah sakit Bayangkara, masuk ke dalam itu sudah meninggal, sudah dipompa itu sudah lama. Mungkin seperti itu bapak kejadiannya. Dan setelah itu kita dalam sempat keluarga ibu, hanya mau ketemu dokter yang kasih itu jangan sampai bisa ditolak. Kami keluarga sendiri ingin dengar penjelasan ini. Kenapa sampai bisa ditolak? Kadang-kadang kita kasih dengan kondisi anak memang di pintu lahir, tapi anaknya besar. Seperti ini, anaknya masih ada. Bayinya masih di dalam, terus mamanya sudah tidak bernyawa, tidak bernafas, anaknya sudah tidak tertolong. Robot, jabatan. Kita sempat keluarga ada buat hasil, maksudnya ini buat pertanggung jawaban ini. Kita hanya perlu penjelasan, tapi dokter di suster-suster yang dua kali mereka lari. Ya kalau kita tidak mungkin bikin susah, kita perlu penjelasan. Dokter sudah kasih kami rujukan, tapi kenapa rumah sakit tadi tidak terima kami? Oke, dokter yang kasih rujukan itu dokternya siapa?
Kan kenapa tidak komunikasi sebelum kita jalan? Kalau sudah siap kan tidak disarankan saja. Seperti di sana malah jadi kalau menawar kita ke sana ke sini tidak mau pegang di sini salah, mau pegang di situ salah. Akhirnya yang tadinya kita bawa sehat mati sebelum menjalankan.